Awal cerita, kita kenalan dulu sama tokoh utama dari anime ini, namanya Will. Si Will ini lagi siap-siap pakai sihir buat ngeratain tanah yang udah ditungguin banget sama anak buahnya. Pas tanahnya udah rata, para pekerja langsung semangat banget mulai bangun-bangun. Tapi Will malah lelah banget kayak habis kerja rodi. Udah kayak tukang kuliah aja dia ini. Pas pulang ke rumah, dia disambut sama Alice dan gengnya. Alice langsung ngeh kalau Will kelihatan capek banget. Orang-orang lain juga pada ngomong, "Will, lu tuh kerja kelewat keras bro." Tiba-tiba Will nyeletuk gini, "Sehebat apapun gua cuma mantan karyawan kantoran biasa." Tapi ya, yang lain pada bengong, gak ngerti maksudnya apa. Karena malas ngejelasin, dia langsung cabut buat ganti baju. Terus kita dikasih tahu nih kalau sebenarnya Will itu dulunya orang dari dunia lain. Jadi di 10 tahun yang lalu dia itu karyawan biasa yang hidup mandiri. Suatu hari pas lagi masak tumis daging babi yang kelihatannya enak, nah sebelum sempet dimakan, dia pusing. Bangun-bangun dia udah jadi bocah umur 5 tahun dan lagi ada di tengah-tengah pesta pernikahan orang. Awalnya dia mikir ini mimpi, jadi dia coba tidur lagi biar balik ke dunia nyata. Tapi dia malah dibangunin orang yang nyuruh dia ngenalin diri di depan semua orang. Dia panik dong. Terus muncullah Eric yang ternyata kakaknya di dunia baru ini, ngenalin dia ke semua tamu sebagai Wendelin von Beno B. Master. Nah sejak itu dia dipanggil Will sama Amalie, istrinya Kurt, kakak tertua mereka. Eric juga ngejelasin kalau yang nikah itu Kurt dan Amalie, putri kedua dari bangsawan main bahak. Will kaget banget tapi juga seneng, soalnya dia mikir hidupnya bakal enak nih jadi anak bangsawan, bebas dari kelaparan. Tapi pas habis pesta, kenyataan langsung nyubit dia. Rumahnya ternyata jelek, makanannya ala kadarnya. Ternyata keluarga mereka salah satu bangsawan termiskin di negara itu. Pas Eric pulang dari mancing, Will pun nanya-nanya segala hal. Eric jujur aja, mereka itu keluarga bangsawan miskin. Pesta itu cuma biar gengsi tetap kelihatan oke. Makanan enak yang tadi ya cuma buat acara spesial doang. Sekarang Will harus rela makan roti keras sama sup bening tiap hari. Pas Eric lagi bersihin ikan, Will mulai mikir kalau dia masih punya harapan karena dia kira cuma punya 2 kakak doang. Tiba-tiba nongol si Helmut, Paul, Herman, Walter, dan Karl. Ternyata dia anak ke-8. Waduh, makin tipis lah peluang dia jadi orang kaya. Will tinggal di kerajaan yang ibu kotanya ada di Stuttgart. Isinya 1 juta orang. Di selatan ada wilayah Duke Blackroder. Nah wilayah kesatria Brewmaster tempat Will tinggal itu cuman ada sekitar 800 orang. Jadi ya bisa dibilang dia hidup di tempat yang minim fasilitas. Suatu hari dia ngeliat Eric dan 2 kakaknya siap-siap buat cabut. Mereka pengen cari nasib di luar biar gak nambah beban keluarga. Tanah keluarga bakal diwarisin ke Kurt, si anak pertama. Kalau mereka udah pergi, otomatis mereka semua bakal kehilangan status bangsawan termasuk Will nanti. Habis itu, Will lagi cari-cari buku dan nemu bola kristal sama secari kertas. Di kertas itu dijelasin kalau bola kristal itu bisa buat ngukur bakat sihir. Tiap orang punya mana, tapi cuma 1 dari ribuan yang bisa pakai sihir. Dan serunya, bakat sihir ini gak nurun dari keturunan. Jadi siapapun bisa punya potensi. Will coba tuh bola kristalnya dan ternyata bersinar. Artinya dia punya bakat sihir. Dia langsung nyari buku sihir, tapi nihil, isinya cuma novel cinta semua. Lalu bokapnya di sini pun nongol. Will tanya soal buku sihir lain, tapi bokapnya bilang gak ada. Soalnya dia sendiri gak bisa baca. Pantesan isi rak bukunya ya begitu semua. Terus bokapnya nyuruh Will ke hutan cari kayu. Di sana Will coba pakai sihir, tapi gak berhasil. Tahu-tahu ada orang yang datang, namanya Alfred Rainford, penyihir tingkat atas. Will kaget dong, datangnya tiba-tiba banget. Alfred coba nenangin Will, terus buang ranting yang dibawa Will ke jurang. Ranting itu malah bikin batu runtuh dan nimpuk babi hutan. Babi itu pun ngamuk dan ngejar mereka. Pas Will mau kabur, Alfred nahan dan nyuruh dia pakai sihir angin. Diajarin deh gimana caranya nerima mana dan ngalirin ke tubuh. Begitu babinya nyerang, Will ngeluarin jurus pertamanya. Walaupun lemah, tapi itu berhasil. Akhirnya Alfred turun tangan dan ngeluarin sihir supernya. Babinya pun langsung mental jauh. Di sini dia muji Will karena udah bisa pakai sihir pertamanya. Ternyata Alfred ini dulunya penyihir di wilayah Duke Blackroder dan dia yakin Will ini punya potensi gede banget buat jadi penyihir yang hebat. Habis itu Will ngobrol santai sama Alfred sambil ngeteh. Langsung deh dia nyadar kalau teh yang Alfred sediain ini beda banget kualitasnya sama yang biasa dia minum di rumahnya. Nah ternyata Alfred ini lagi nyari murid buat nurunin semua ilmu sihirnya.
Dan dia ngerasa Well tuh cocok banget. Awalnya Well ragu karena dia gak punya duit buat bayar les. Tapi Alfred bilang gak masalah selama muridnya cocok. Ngedenger itu, Well akhirnya setuju buat belajar. Tapi Alfred ngingetin dia buat jaga rahasia soal bakat sihirnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Soalnya meskipun Well ini anak ke-8, kalau bisa sihir tuh bisa jadi calon pewaris langsung. Bahaya banget lah, apalagi masih anak kecil. Takutnya malah rebutan warisan. Besoknya, Well langsung mulai belajar sihir bareng Alfred. Pas Alfred mau jelasin soal aliran sihir, Well ngerasa aneh karena badan gurunya ini dingin banget. Tapi dia tetap coba apa yang disuruh Alfred dan bisa ngerasain aliran energinya. Alfred awalnya ragu Well bisa nyamain kekuatannya. Soalnya energi sihir itu tuh kayaknya udah ditentuin pas lahir. Tapi ternyata kekuatan sihir Well ini bukan cuma nyamain Alfred, bahkan ngelebihi dia. Sementara itu ayah Well sama Kurt lagi ngobrol soal bola kristal yang aneh di rak. Tiba-tiba ayahnya keinget kalau Well sempet datang ke situ. Mereka malah ketawa dan mikir gak mungkin lah Well itu bisa sihir. Padahal ya yang tahu-tahu aja lah ya. Waktu Well lagi belajar sihir dasar, Alfred datang dan bilang kalau Well ini udah bisa naik level. Dia juga bawa sayuran hutan biar Well punya alasan kalau ditanya keluarga kenapa keluar rumah. Malamnya keluarga Well muji dia karena bisa nemuin berbagai sayur. Ayahnya malah heran karena sayuran itu cuma tumbuh di seberang sungai yang gak ada jembatannya. Dia pun bercanda, jangan-jangan kamu bisa terbang ya? Lalu ketawa sendiri. Di sisi lain, Kurt mulai curiga sama Well karena takut kehilangan posisi pewaris. Terus Well di sini pun belajar sihir pelacak dan langsung bisa nembak burung. Mereka bakar burung itu dan makan bareng. Terus Well pun nambahin wasabi dari hutan. Alfred lahap banget makannya, bikin Well heran karena makan wasabi segitu banyak mah gak normal. Pas latihan lagi, Well bilang ke Alfred kalau Kurt sering ngawasin dia. Alfred ngejelasin mungkin Kurt ini udah curiga dan takut Well ngerebut posisi. Tapi Well ogah ikutan rebutan warisan, ribet katanya. Alfred nyaranin Well jadi petualang aja biar hidup bebas. Dia juga cerita kalau dia juga pernah hidup jadi petualang. Well jadi semangat pengen nyoba jadi petualang, tapi tiba-tiba Alfred ngeluh sakit dan bilang waktu dia udah gak banyak. Pas makan malam, Well bilang ke keluarganya kalau dia pengen daftar ke Akademi Petualang pas umurnya udah 12 tahun. Kurt seneng karena posisinya bakal aman, tapi ayah mereka bilang kalau dia gak ada duit buat daftar ke akademi. Well di sini kecewa banget dan curhat ke Alfred. Alfred pun ngejelasin kalau Well bisa pergi ke Blackbird di wilayah Brewmaster, tempat Akademi Petualang ada di sana. Di sana anak-anak bisa gabung serikat dagang dan jual barang buat biaya sendiri. Karena tempatnya jauh, Alfred di sini bakal ngajarin Well sihir terbang. Mereka di sini pun terbang bareng dan ngeliat dunia luas banget. Tapi malamnya Alfred makin ngerasa sakit dan sadar waktunya tinggal dikit lagi. Besoknya pas latihan terbang, Alfred bilang besok jadi latihan terakhir karena Well udah bisa mandiri. Well sebenarnya masih pengen belajar, tapi Alfred bilang harus nurut. Malamnya, ayah Well cerita soal Whispering Dead yang muncul di hutan. Yang mana monster undead yang bisa ngomong dan punya tubuh mirip manusia. Tapi sebenarnya dia itu mayat hidup. Cirinya ya badannya dingin, pucet, dan panca inderanya udah mati. Well langsung keinget sama Alfred, soalnya semua cirinya cocok. Dia langsung terbang nyari Alfred dan ngajak kabur dari hutan. Well sebenarnya tahu Alfred itu undead, tapi gak mau nerima kenyataan. Sayangnya Alfred bilang dia gak lama lagi. Dia cerita kalau dulu jadi Whispering Dead gara-gara kejadian 5 tahun lalu pas nyari obat buat anak bangsawan. Mereka diserang monster. Alfred pun kehabisan mana dan akhirnya berubah jadi undead karena penyesalan yang mendalam. Satu-satunya harapan Alfred biar bisa tenang adalah nurunin semua ilmu sihirnya ke murid barunya. Dan dia nemuin itu di Well. Makanya dia mau Well ini ngelakuin ujian terakhir, yaitu menyucikan dirinya. Artinya, Well harus ngancurin tubuh Alfred pakai sihir suci. Well awalnya gak tega, tapi Alfred bilang dia gak mau berubah jadi zombie. Di sini dia ngajarin Well sihir suci, energi kehidupan itu sendiri. Akhirnya Well pun ngelakuin itu sambil bilang terima kasih sebagai penghormatan terakhir. Alfred juga berterima kasih dan nyemangatin Well buat lanjutin hidupnya. Well di sini nangis banget, tapi juga ngerasa lega dan makin semangat buat ngejalanin hidup barunya. Dan pas usianya 12 tahun, Well beneran ninggalin rumah buat jadi petualang dan ngejar kebebasannya. Setelah daftar, akhirnya Well bisa masuk Akademi Petualang juga. Harapannya sih pengen mulai hidup baru gitu, apalagi habis ngilang 7 tahun. Tapi ya gitu, dia agak minder karena gak jago ngomong sama orang. Tapi tetep dia berharap banget bisa ngedapetin teman di sini. Anehnya pas masuk, kelas itu tuh suasananya kaku banget. Semua murid pada diem, bikin Well jadi makin cemas karena ngerasa kayak gak dianggap.
Terus gurunya bagi-bagi formulir buat pembentukan party. Jadi semua murid diminta buat bikin tim karena bulan depan bakal ada latihan bareng-bareng. Well pun pengen ikutan juga, tapi dia belum kenal siapa-siapa, jadi dia ragu banget. Pas jam makan siang, Well juga ngerasa sendirian. Sementara itu dari jauh ada dua cewek namanya Louis dan Lina yang lagi ngomongin Well. Mereka tahu kalau Well itu penerima beasiswa buat sihir dan kemampuannya udah setara petualang elit. Terus ada Erwin yang baru gabung. Dia bilang bahkan guru sihir di akademi udah kehabisan materi buat ngajarin si Well ini. Mereka bertiga mikir kalau kita bisa bikin party bareng Well, masa depan kita bakal cerah banget. Soalnya party yang terbentuk di akademi itu sering lanjut sampai lulus, bahkan abisnya juga. Jadi Erwin langsung tulis namanya si Louis sama Lina di formulir party. Harapannya sih Well bakal terkesan dan mau gabung sama mereka. Louis pun setuju juga. Sementara itu Well kepikiran mau nawarin bumbu merica buatannya ke yang lain. Tapi dia ngerasa ragu karena ngerasa gak diperhatiin. Padahal sebenarnya mereka lagi ngebahas gimana caranya ngedeketin Well dan ngajak dia gabung ke party mereka. Pas di kelas, guru bilang kalau yang gak punya dukungan keluarga disarankan berburu bareng biar aman. Terus hasil buruannya bisa dijual ke guild. Well ngedenger itu jadi sedih karena ngerasa gak bakal ada yang ngajak dia buat berburu. Di sisi lain, Louis, Lina, dan Erwin lagi mikirin gimana caranya buktiin ke Well kalau mereka punya kemampuan dan pantas gabung party bareng. Awalnya mereka berburu bareng dan hasilnya lumayan oke. Mereka pun saling muji satu sama lain. Tapi terus Well ini muncul dan ngeluarin hasil buruan dari kantong sihir. Dan isinya banyak banget. Semua murid pada kaget. Ada satu murid yang ngomong ke Erwin kalau dia udah nyerah buat ngajak Well gabung. Katanya level Well ini udah beda jauh dan gak mungkin Well ngakuin mereka. Well sebenarnya pengen ngajak teman-teman makan bareng dari uang buruan, tapi pas balik mereka semua udah bubar. Sementara itu Lina gak mau nyerah. Dia bilang satu-satunya cara buat diakuin sama Well adalah dengan dapetin buruan yang gede banget. Besoknya mereka bertiga masuk jauh ke hutan buat nyari buruan besar. Tapi di tengah jalan Lina ngerasa kayak ada monster. Dan bener aja, mereka dikepung kawanan serigala. Di tempat lain, Well lagi pakai sihir pelacak dan ngeliat mereka dalam bahaya. Dia pun langsung lari nyelamatin mereka. Erwin, Louis, dan Lina udah ngelawan sekuat tenaga, tapi tetap kalah. Erwin sempat luka pas nyelamatin Louis. Untungnya, Well di sini datang tepat waktu dan pakai sihirnya buat bantuin. Habis itu di UKS, Erwin, Louis, dan Lina minta maaf ke Well. Mereka ngaku kalau sebenarnya mereka itu cuma pengen diakuin dan pengen gabung partinya. Well kaget dong ngedenger itu. Mereka bilang udah gak mau maksa lagi dan siap cari jalan sendiri buat masa depan mereka. Tiba-tiba guru datang dan ngumumin kalau semua penerima beasiswa bakal diundang ke pesta tehnya Duke Blackroder. Sekelas langsung pada heboh. Tapi ada murid yang bilang tujuan utama Duke itu ya sebenarnya cuma buat ketemu Well aja, dan yang lain cuma jadi pelengkap aja. Murid lain pun mikir, dan ya kayaknya bener juga. Tapi Louis, Lina, dan Erwin gak mau kalah. Mereka mau narik perhatian Duke dengan dandanan yang mencolok di pesta. Well ngedengerin omongan mereka sambil senyum-senyum, ngerasa sedikit bersalah juga. Pas acara mulai, mereka berdansa kece banget buat nyari perhatian. Tapi bener aja, Duke Amadeus cuman fokus ke Well aja, ngacangin yang lain. Dia nanya kenapa keluarga Well gak dateng. Well ngejawab kalau keluarganya lagi susah dan dia minta maaf. Duke bilang dia pengen ngobrol sama Well, tapi Well bilang kalau dia mau ngajak anggota partinya juga. Louis, Lina, dan Erwin kaget dong, tapi akhirnya ikut juga. Mereka ketemu sama Berantak Greenstad, penyihir keluarga Duke dan mantan guru Alfred Rainford. Berantak cerita kalau Alfred udah lama meninggal di dekat wilayah keluarga Well dan jadi Whispering Dead. Berantak bilang dia udah lama mantau dan sadar energi Alfred sempat hilang. Alfred dulu pengen warisin sihirnya ke orang yang pantas, dan Berantak ngerasa itu susah. Tapi pas ngeliat Well bawa kantong sihirnya Alfred, dia sadar kalau Well pasti muridnya. Well di sini cerita kalau dia udah memurnikan Alfred sebelum berubah jadi zombie. Berantak kaget dong dan makasih banget ke Well ini. Well juga bilang dia mau balikin perbekalan buat 2000 pasukan yang dulu dipakai buat perang di hutan pemikat. Louis, Lina, dan Erwin mulai sadar kalau Well juga punya pengalaman kayak mereka, yaitu gak diakuin karena bukan anak sulung. Pas Well datang, Lina bilang mereka gak pantas masuk party Well karena mereka cuma pengen manfaatin kekuatan Well doang. Tapi Well bilang mereka gak beda. Dia juga bawa mereka supaya gak sendirian bareng orang-orang berkuasa. Sebenarnya dari awal Well ini emang pengen bikin party sama mereka. Katanya meskipun susah, berjuang bareng temen itu lebih seru. Itu juga seperti kata gurunya, yaitu nikmatin aja semua yang dikasih sama dunia ini. Mereka di sini ketawa bareng. Ternyata sesimpel itu alasan Well mau berteman.
Terus Berantak dan Amadeus datang dan bilang kalau Well dapat hadiah 20% dari nilai barang yang dibalikin. Artinya Well ngedapetin 1000 koin emas. Semua langsung kaget. Selain itu, Well juga dapat warisan rumahnya Albert. Selanjutnya, si Well dan gengnya lagi dalam perjalanan buat datang ke nikahan kakaknya Well. Kakaknya ini nikah sama keluarga bangsawan gitu. Jadi acaranya lumayan gede lah ya. Si Louis kayak biasa super semangat banget sampai ngomong dia mau jadi kepala pelayan dan pakai baju nyentrik lagi. Tapi karena saking hebohnya, dia malah hampir jatuh gara-gara kostumnya sendiri dan nabrak Erwin, yang kelihatan panik juga karena mereka lagi naik kapal yang terbang di udara. Si Berantak langsung nyantai bilang, "Tenang aja, kecil kemungkinan kapal ini jatuh." Dengar itu Erwin jadi agak tenang. Tapi tiba-tiba langit jadi gelap dan awan hitam muncul. Berantak yang mulai waspada langsung bilang, "Ini bisa bahaya sih kalau diserang naga." Dan bener aja, mereka diserang sama Andit Naga Purba, yang ini udah di luar kendali banget. Pelayan kapal buru-buru bilang ke penumpang, "Tenang, ada penyihir paling jago di kapal ini, yaitu Berantak yang lagi ngurus naganya." Tapi Berantak sendiri malah bilang, dia gak bisa ngalahin naga Andit itu. Soalnya butuh sihir suci, sementara dia gak bisa pakai itu. Harapan satu-satunya ya cuma si Willy. Awalnya Willy ogah-ogahan, ngerasa dia gak sanggup. Tapi Berantak nyemangatin, kalau gurumu Albert ada di sini, dia pasti senyum-senyum ngadepin ini. Akhirnya Well pun luluh juga. Well pun terbang ke arah naga Andit. Sementara Berantak bikin perisai buat ngelinduin kapal. Dengan seluruh kekuatan sihir sucinya, Well berhasil ngeratain naga itu. Teman-temannya langsung sorak-sorai girang banget. Berantak buru-buru ngingetin Well buat ngumpulin tulang-tulang naga pakai kantung sihir. Well langsung gercep dan nemuin kristal merah juga di antara sisa tulang itu. Setelah semuanya aman terkendali, mereka lanjut jalan ke ibu kota sambil nikmatin perjalanan dan shopping. Tapi ya nggak lama tiba-tiba muncul nih si Ontario, kepala perusahaan dagang top di ibu kota. Dia bilang ke Willy, "Santai bro, lu gak bakal bisa belanja sebebas itu di sini." Ternyata dia juga teman lamanya Berantas pas masih jadi petualang. Willy bengong dengar omongan itu, tapi Ontario cuma bilang, "Nanti lu juga ngerti pas udah nyampe." Sampai deh mereka di ibu kota. Berantak bilang dia ada urusan dan ninggalin rombongan ke Ontario. Terus ada pasukan nyamperin dan bilang yang mulia raja manggil mereka ke kastil. Di sana Erwin dan geng pergi duluan ke nikahan kakaknya. Sementara Willy dan Ontario ngadepin raja. Ternyata Willy mau dikasih penghargaan karena udah nyelamatin banyak orang dan ngalahin naga Andit itu. Willy di sini dapat gelar Baron peringkat 6 dan medali naga kembar. Walau agak bingung, dia tetap ucapin sumpahnya seperti yang diajarin Ontario. Di tempat lain, Berantak dan geng lagi ngobrolin soal gelar Willy ini. Walaupun Willy dari keluarga kesatria biasa, gelar Baron bikin dia sekarang lebih tinggi dari keluarga Bemestir yang udah mapan. Lina agak khawatir kalau Willy bakal berhenti jadi petualang. Tapi Berantak bilang, "Tenang, Willy gak punya wilayah atau kewajiban tinggal di ibu kota, jadi terserah dia mau gimana." Tapi Willy udah pasti tahu, hidup di dunia bangsawan itu ribet banget. Di kastil ada drama soal hadiah apa yang cocok buat Willy. Kardinal Hohenheim pengen Willy deket sama gereja. Tuan Marshal Edgar pengennya Willy ini dukung militer, dan Tuan Ruignar malah mau potong nilai hadiahnya. Willy cuma bisa ngelus dada. Begitu keluar dari istana, ada cowok muncul pamerin skill tombaknya dan minta kerjasama sama Willy. Ya, dia ngarep bisa dapat masa depan yang cerah sebagai bawahan Baron. Tapi dia malah diusir karena dianggap ganggu. Ontario pun ngingetin, abis ini pasti banyak banget yang bakal nyamperin kamu, apalagi yang pengen jodohin anak perempuannya. Pas hari nikahan Eri, si kakak tertua Kurt nyuruh dua adiknya beliin kado mewakili keluarga Bemestir, yang katanya lagi seret duit. Hadiah pernikahan itu penting banget buat jaga harga diri keluarga, apalagi mereka pelayan Duk. Tapi karena takut gak bisa balikin utang, keluarga mereka ragu buat minjem ke Duk. Untungnya Willy bantu beliin hadiah, jadi acaranya bisa jalan mulus. Abis pesta, Willy yang capek-capek manja datang-datang dikasih komekoji bareng sama Ontario. Willy langsung bahagia banget, ngajak teman-temannya buat bikin miso dari bahan-bahan yang dia kumpulin. Dia pun ngecampur adonannya, dan biasanya sih nunggu fermentasi selama setahun. Tapi Willy pakai sihir biar cepet, dan jadi deh misonya. Pas dicicipin, semua pada bilang enak banget. Willy mulai sadar dia sekarang harus serius ngejalanin hidup barunya sebagai bangsawan. Dia pun bertekad buat jadi baron yang tanggung jawab dan bijak. Di tempat lain, si Kardinal Hohenheim manggil cucunya yang bernama Alice dan mulai mikir, siapa ya yang cocok jadi suaminya Alice ke depannya. Sementara itu, Willy yang selesai ikut acara pembaptisan yang dipimpin langsung sama Kardinal Hohenheim di gereja, dia ngasih hadiah sebagai ucapan makasih. Terus cucunya Kardinal, si Alice, datang bawa teh buat mereka.
Nah, pas mereka ngobrol-ngobrol dan kenalan, Willy nyadar kalau Alice ini punya energi sihir yang gede banget. Alice tuh jago banget sihir suci, khususnya buat nyembuhin orang. Dia juga sering bantu-bantu di gereja bareng para suster, dan mereka dikenal sebagai gadis suci Hohenheim. Tapi si kakek alias kardinal gak pengen Alice jadi pendeta. Dia pengen cucunya hidup kayak cewek biasa dan nikah. Willy yang ngedenger itu mulai ngecengin Alice, bilang dia pasti banyak penggemarnya. Gak taunya candaannya diseriusin dong. Ujung-ujungnya mereka malah resmi tunangan karena kardinal nganggep itu beneran. Dan pas kardinal lihat hadiah dari Willy yang ternyata duit segunung, dia langsung ngetes Willy soal etika dan sopan santun. Ternyata Willy lulus karena dia punya gelar baron yang emang pas banget buat nikah sama Alice. Pas di rumah, Willy agak galau karena ngerasa ini semua kejadiannya terlalu cepat. Dia pengen hubungan yang pelan-pelan aja gitu, bisa tumbuh rasa dulu. Teman-temannya juga pada kaget pas denger dia udah tunangan. Tapi kakaknya ngingetin kalau pernikahan bangsawan itu tuh biasanya soal politik, bukan soal cinta. Terus Willy nyamar jadi badut biar bisa jalan-jalan di ibu kota tanpa disorot. Erwin coba nenangin dia dan nyaranin bawa oleh-oleh buat Alice. Willy jadi mikir, sebenarnya Alice ini ngerasa gimana sih soal pertunangan mereka ini. Waktu mau pulang, dia ketemu lagi sama cowok tumbak yang dulu nungguin dia di luar kastil. Walau udah nyamar jadi badut, si cowok tetap ngenalin dia dan bikin orang-orang pada ngumpul. Tapi Willy cepet banget ngilang dari keramaian itu. Pas udah balik, Eric nyaranin Willy buat punya pengikut biar bisa nolak yang lain. Erwin di sini malah nawarin diri, dan Willy setuju. Padahal Erwin awalnya cuma bercanda doang. Terus Willy pergi, ternyata dia mau nemuin Alice sambil bawa kue. Tapi sayang banget, kuenya jatuh dan hancur. Willy nanya ke Alice soal pertunangan mereka. Alice jawab dengan tenang kalau dia ngerasa terhormat bisa jadi istri Willy, dan dia ngerti alasan kakeknya ngejodohin mereka. Willy pun ngerasa lega. Sementara itu Erwin ngasih tahu Louis dan Lina kalau dia udah jadi pengikut Willy. Mereka kaget banget karena udah diduluin. Erwin coba bujuk Willy biar mereka juga bisa jadi pengikutnya. Tapi Louis dan Lina ogah jadi juniornya Erwin. Pas Eric dan istrinya minta tolong kupas kentang, Louis mulai mikir kalau mereka harus cepet jadi selir Willy biar posisinya di atas Erwin. Mereka pun mulai nyusun strategi buat deketin Willy. Louis mulai duluan, tapi usahanya gak berhasil. Terus dia potong bajunya jadi lebih terbuka biar kelihatan menggoda. Lina ngeliatnya sampai kagum, tapi dia sendiri gak mau pakai baju kayak gituan. Besoknya, Willy dapat undangan makan malam dari Alice. Pas mereka makan bareng, suasananya canggung banget karena kehabisan bahan ngobrol. Selesai makan, Willy mau pamit, tapi pelayan nyaranin kasih sesuatu ke Alice buat kenang-kenangan. Mereka akhirnya ke toko perhiasan buat cari cincin tunangan. Willy kaget banget ngeliat harga-harganya. Alice ngerti situasinya dan bilang gak usah mahal-mahal. Tapi Willy tetap mau beliin cincin yang cocok karena ngerasa itu penting. Dia pun nemu cincin simpel tapi elegan yang ada batu sihirnya. Dan harganya 300 koin emas. Tapi Willy tetap beli. Pas pulang, Alice bilang kalau cincin itu bisa nyimpen kekuatan sihir dan pasti bakal berguna buat Willy. Tapi sebenarnya Willy gak tahu soal itu. Dia cuma ngerasa cocok aja dan seneng Alice suka. Willy juga ngerasa kagum karena Alice gak terbebani sama statusnya sebagai gadis suci. Sementara dia sendiri ngerasa beban jadi pahlawan kerajaan karena itu tuh berat banget. Dia pun pengen coba masukin sihir ke dalam cincin itu. Habis itu pelayan ngelapor ke Kardinal Hohenheim, katanya Willy itu anaknya susah ditebak. Dan dia ngelakuin Alice kayak cewek biasa. Si pelayan bingung apa yang Willy pikirin sebenarnya. Sementara itu, Louis dan Lina masih punya niat buat jadi selir Willy dan bakal coba lagi waktu balik ke Brakeburg. Tapi tiba-tiba Alice datang buat tanya-tanya soal Willy dari sudut pandang mereka. Di tempat lain, Willy lagi dapat tugas dari raja buat ngalahin naga. Meski kaget, dia gak bisa nolak. Komandan Warren bilang mereka mau kembangin padang rumput Valkenya buat atasi krisis pangan. Tapi ada naga purba bernama Gregorland yang ngejaga di sana. Cuman penyihir doang yang bisa ngadepin naga itu. Mereka di sini bakal pergi bertiga sama Armstrong, salah satu penyihir kerajaan paling kuat. Setelah siap-siap dan semangat banget, Armstrong ngajak langsung berangkat naik sihir terbang. Di sisi lain, si Eric lagi ngobrol sama Erwin, Louis, sama Lina soal rencana bikin pasukan khusus buat jagain kota. Soalnya mereka khawatir bakal ada serangan dari monster di padang rumput Valkenya. Meskipun Well udah ngalahin naga, dia juga ditugasin buat musnahin naga itu. Tapi karena dia bangsawan yang gak punya tanah, ya palingan cuma dapat medali sama duit doang dari pertarungan itu. Makanya misi ini tuh cocok banget lah buat dia. Terus di luar rumah Eric, pasukan udah pada ngumpul. Erwin ditunjuk buat mimpin mereka sementara, karena dia satu-satunya yang ngikutin Well.
Meski Erwin agak ragu, tapi Louis, Lina, sama Eric yakinin dia kalau dia cuma perlu jadi figur pengganti Well. Emang sih pasukannya Well itu rada susah buat diatur, tapi Eric yakin mereka bisa bantu banyak. Setelah semua siap, Erwin akhirnya berangkat bareng mereka. Mereka ini anak-anak bangsawan dan pengikut yang gak punya tuan, tapi punya mimpi buat nunjukin nama mereka lewat pertempuran ini. Erwin, Louis, sama Lina semuanya deg-degan banget karena ini pertama kalinya mereka turun ke medan perang. Louis coba nenangin semuanya, tapi dia malah kaget pas Alice muncul di tenda mereka. Alice diminta gabung karena skill nyembuhnya tuh bakal kepake banget pas perang nanti. Pas Alice sampai, dia langsung nanya soal Well. Lina sama Louis bilang kalau Well udah duluan ke deket sarang naga buat persiapan ngalahin naga pas pagi nanti. Nah, besok paginya berantak, Well sama Armstrong udah siap-siap buat lawan naga purba yang bernama Gregorland. Armstrong langsung teriak buat bangunin si naga, dan naga itu bangun dalam keadaan ngamuk. Armstrong cepat-cepat pakai sihir buat bikin perisai pelindung. Walaupun kuat, tapi sihir itu nguras mana cepet banget. Pas si naga udah mulai lemah, Well langsung nyerang buat ngakhirin pertarungan, dan mereka pun sukses ngalahin naganya. Sementara itu Alice dan yang lain lagi siap-siap nyicipin miso buatan Well. Pas dicoba, Alice bilang rasanya enak banget. Tapi tiba-tiba ada prajurit datang bawa kabar kalau Well berhasil bunuh naganya. Mereka semua seneng banget dengar kabar itu. Well terus masukin tubuh naganya ke kantong ajaib buat dijual. Soalnya dia tahu misi ini gak dapet imbalan resmi, tapi jual naga bisa dapet duit banyak banget. Meskipun cuma sisa monster-monster kecil, jumlahnya tuh banyak banget, jadi tetap jadi tantangan yang gede. Banyak prajurit yang luka parah dan dirawat sama Alice dan tim medis. Pertarungan kali ini emang capek banget karena monsternya gak ada habisnya. Untungnya ada para penyihir yang jaga di garis depan. Tapi ya gitu, mereka juga bisa kehabisan energi. Alice mulai khawatir soal Well yang ada di garis depan. Pas energinya Alice habis, cincin yang dia pakai tiba-tiba nyala terang dan ngembaliin sedikit kekuatannya. Habis itu dia keluar dari tenda buat istirahat. Terus ada prajurit yang nyamperin dan bilang kalau Well itu pahlawan sejati. Soalnya berkat dia, para prajurit masih bisa bertahan sampai sekarang. Dia emang dari awal tuh udah tempur di garis depan. Itu bikin Alice inget obrolannya sama Well di kereta, dimana Well selalu cuek soal dirinya sendiri dan gak percaya diri dibilang pahlawan. Gara-gara itu, Alice jadi semangat buat bantu lebih banyak lagi. Meski capek banget, dia tetap lanjut bantuin prajurit secara manual. Gak lama kemudian, ada prajurit datang bawa kabar kalau pasukan garis depan udah balik dan mereka menang. Tapi mereka juga minta bantuan tim medis karena ada yang terluka parah. Alice langsung lari karena khawatir. Pas nyampe, ternyata yang luka itu kakaknya Alice, si Bowmaster. Sementara Well masih set-set aja. Tapi gak lama, Alice pingsan karena kelelahan. Pas bangun, dia ngeliat Well ada di depan dia. Well bilang kalau dia denger banyak cerita soal Alice di garis depan. Katanya para prajurit bisa balik bertempur lagi gara-gara si gadis suci yang nyembuhin mereka. Dan itu semua karena Alice. Well bilang makasih ke dia. Pas Well mau ambil air, Alice tiba-tiba narik tangannya dan bilang kalau Well bukan pahlawan biasa. Sebelum Well bisa jawab, Armstrong datang. Ternyata Armstrong itu pamannya Alice. Well pun kaget banget. Singkatnya, setelah perang selesai, mereka siap-siap makan bareng. Louis sama Lina yang lihat interaksi Alice sama Well ngerasa rencana mereka jadi selir bakal gagal. Tapi siapa sangka, Alice nanya ke Well apakah dia udah tunangan sama Louis dan Lina karena mereka tinggal bareng. Well jawab kalau dia belum tunangan sama siapa-siapa, kecuali sama Alice doang. Terus Well nanya ke Alice soal pendapat dia tentang selir. Alice ngejawab, punya selir itu normal buat bangsawan. Pas ngedenger itu, Louis sama Lina langsung bilang kalau mereka juga pengen tunangan sama Well. Mereka berdua ngerasa rencana mereka jadi selir Well akhirnya berhasil. Sekarang lagi ada acara nikahan kakaknya Well yang satu lagi, si Helmut. Dia nikah sama cewek dari keluarga bangsawan kesatria juga. Sebenarnya sih nikahnya ini tuh lebih ke buat bangun koneksi sama Well karena nama dia udah makin naik daun dan semua orang udah ngomongin tentang dia. Nah pas lagi acara, si Paul bilang ke Well buat cepet-cepet mutusin mau ikut turnamen bela diri kerajaan apa kagak. Turnamen ini tuh cuma ada tiap 3 tahun sekali dan gak ada kategori sihir sama sekali. Jadi cuma senjata kayak pedang, tombak, panah, dan tangan kosong aja. Karena Well dari keluarga bangsawan, dia dituntut buat jago pakai pedang. Tapi ya gitu, sihir itu dilarang. Well langsung agak minder denger itu. Sementara itu si Erwin lagi latihan bareng yang lain. Tapi dia ngerasa latihan mereka harus diubah. Soalnya udah 6 bulan terakhir dia harus ngelawan Louis dan Lina yang dua-duanya makin kuat gara-gara sihir. Meski sihir Lina gak sekuat Louis, Erwin tetap kewalahan. Terus tiba-tiba mereka ngelihat Well terbang ke tempatnya Kardinal Hohenheim. Erwin langsung ngerasa iri karena cuma dia yang gak punya bakat sihir.
Lalu Berantak muncul dan bilang ke Louis, Lina, dan Erwin kalau mereka juga harus ikut turnamen itu. Meski gak pakai sihir, mereka tetap harus jaga nama baik keluarga bangsawan. Louis sama Lina langsung kabur buat latihan biar gak malu-maluin Well. Tapi si Erwin malah masih santai. Berantak langsung tegur dia, bilang kalau dia bisa aja dikeluarin dari tim. Soalnya dalam pertarungan, mereka taruhannya tuh nyawa dan harus saling percaya. Jadi gak bisa lah bawa-bawa orang yang lemah kayak Erwin ini. Lalu pas makan malam, Well ngumumin kabar penting, yang mana Komandan Warren yang 2 kali juara turnamen gak bakal ikut turnamen kali ini. Terus dia juga bilang kalau Alice bakal gabung ke tim mereka. Semua orang setuju karena sihir penyembuh Alice itu penting banget. Louis dan Lina ngajak Alice latihan buat turnamen, tapi Alice nolak karena dia ngerasa gak jago bela diri. Well di sini sih lega karena semuanya nerima Alice. Tinggal dia sendiri aja yang harus siap-siap buat turnamen itu. Tiba-tiba Erwin nyeletuk, bilang dia bakal menangin turnamen ini. Besoknya mereka pun latihan bareng. Erwin kelihatan semangat banget abis denger omongan Berantak kemarin. Tapi Well masih kesulitan banget karena gak bisa pakai sihir. Erwin di sini latihan habis-habisan demi menang. Sayangnya pas makan malam lagi, Well ngumumin kalau Warren ternyata bakal ikut turnamen juga. Dia pengen ngelatih generasi baru. Erwin pun di sini langsung drop, ngerasa harapannya pupus. Warren itu adalah anak ketiga dari keluarga bangsawan kelas bawah, tapi dia jago banget sampai bisa jadi komandan kesatria kerajaan. Louis coba nenangin Erwin, bilang dia gak harus menang. Tapi Erwin ini tetap keras kepala. Dia bilang karena dia gak punya sihir, dia harus buktiin kalau dia gak beban buat tim. Dia ngerasa gak ada yang ngerti perasaannya. Louis dan Lina langsung pergi tanpa nghibur dia. Besok paginya, Erwin datengin Well yang masih tidur. Waktu dibangunin, Well nyebut nama Alice, terus dia ngejelasin kalau Alice sebenarnya ngerasa beban juga karena fisiknya lemah banget. Makanya dia latihan diam-diam pagi-pagi biar gak kelihatan orang. Ngedengar itu Erwin langsung makin semangat dan janji lagi ke Well buat menangin turnamen. Erwin juga akhirnya minta maaf ke Louis dan Lina karena udah egois. Mereka bertiga balik latihan bareng. Singkat cerita, turnamen pun dimulai. Berantak sama Armstrong berharap Well dan yang lain lolos babak penyisihan. Di babak pertama, lawan Well langsung si Komandan Warren. Dan ya, Well langsung kalah telak. Dia balik lagi ke Berantak dan Armstrong buat nonton teman-temannya. Tapi dia yakin mereka bakal lebih lama bertahan karena dia tahu gimana kerasnya mereka latihan. Louis, Lina, dan Erwin terus lanjut. Tapi Louis kalah di semifinal penyisihan. Sementara Lina bersiap ngelawan Roderick, cowok yang pengen banget narik perhatian Well. Sayangnya, Lina juga kalah. Katanya si Roderick ini jago banget pakai tombak dan ngerti bisnis sama hukum karena dibesarkan di keluarga pedagang. Tapi Well malah gak dengerin karena ketiduran habis begadang bikin bekal buat semuanya. Louis dan Lina kaget dong pas tahu makan siang mereka buatan Well. Sementara Erwin di sini dia menang walaupun tangannya cedera. Warren juga menang dan bilang gak sabar buat ngelawan Erwin. Erwin yang lagi istirahat gak mau nyerah walau tangannya luka. Dia gak mau jadi beban dan dikeluarin dari tim. Di sini Louis dan Lina nyuruh Erwin lihat bekalnya. Di situ dia nemuin makanan yang ngibolin mereka semua. Langsung deh mereka semua semangatnya balik lagi. Tapi pada akhirnya Erwin di sini tetap kalah ngelawan Warren. Tapi nggak apa-apa, soalnya abis itu dia dan Lina belajar bela diri langsung dari Warren. Sedangkan Well dan Louis belajar sama Armstrong. Well cuma bisa pasrah pas tahu mentornya adalah Armstrong. Di tempat lain, Kurt dan ayahnya lagi kerja di luar. Di sana istri dan anaknya datang, bilang ada tamu yang nyebut-nyebut nama Well. Kurt yang udah capek karena sebenarnya dia tuh nggak pengen urusan sama Well, tapi dia harus tetap ketemu sama tamunya. Ternyata tamunya ngasih surat dari komisaris, isinya minta Kurt buat gabung jadi bagian keluarga Well. Kurt udah muak dan nyuruh mereka stop kirim permintaan aneh-aneh. Tapi pas Amali baca suratnya, dia malah nemuin berita mengejutkan, yang mana Well dikabarkan tewas waktu menjelajah reruntuhan kuno. Balik lagi beberapa waktu sebelumnya di ibu kota, si Well sama teman-temannya udah resmi jadi petualang. Well pakai jubah pemberian gurunya, kelihatan happy banget soalnya akhirnya bisa lepas dari drama kebangsawanannya. Gak lama muncullah Berantak ngebawa misi perdana buat mereka, yaitu mengeksplorasi reruntuhan kuno. Ini misi wajib dari raja, jadi gak bisa ditolak gitu aja. Partinya Well kali ini bakal ditemenin Berantak juga yang merangkap jadi mentor mereka. Nah, reruntuhan ini ternyata ditemukan setelah mereka ngalahin si Gregorland. Tapi sebelumnya Guild Petualang udah sempet ngirim beberapa orang masuk ke situ, dan gak ada satupun yang balik. Jadi mereka mikir jangan-jangan ada naga di dalam sana. Kebetulan banget nama party mereka itu adalah Dragon Buster, jadi cocok banget lah buat misi ini. Pas masuk awalnya kosong doang, padahal udah nyari pakai sihir pencarian. Tapi waktu mereka buka pintu lain,
Berantak ngerasa ada yang aneh, dan ternyata mereka udah terlambat. Mereka terjebak di lantai dasar peradaban sihir kuno, dan satu-satunya cara buat selamat yaitu naik tangga. Louis nyuruh Well pakai teleport, tapi dia gak bisa karena belum kenal tempatnya. Jadi ya udah deh, mereka pun naik tangga. Pas mereka nyampe ke ruangan lain, isinya golem sihir semua. Nah, buat ngirit tenaga sihir Well buat bos nanti, yang maju duluan itu si Erwin, Louis, dan Lina. Mereka ngelawan golem, sementara Berantak nyuruh Well bantuin pakai sihir angin biar gerakan golemnya jadi lambat. Alice standby di belakang siap nyembuhin. Habis semua golem kalah, mereka nemu tengkorak petualang lain yang gagal. Louis ngeliat makin banyak golem datang, fight pun belum selesai. Sementara itu di istana orang-orang udah mulai bisik-bisik karena party Well gak balik-balik udah 5 hari. Mulailah muncul anggapan mereka udah mati, apalagi adiknya Komisaris Ragnar yang emang gak suka sama Well. Dia manfaatin situasi buat keuntungan pribadi. Dia bahkan ngirim surat ke kakaknya Well yaitu si Kurt dengan bilang kalau Well udah wafat, biar anak-anak Kurt bisa jadi pewaris. Baik lagi ke reruntuhan, party Well masih berjuang ngelawan gelombang golem. Mereka gantian tidur biar bisa istirahat. Walau capek banget, Erwin sempat ngerasa putus asa, mikir bakal mati di situ. Tapi dia ingat tujuannya belum kelar, yaitu ngalahin Komandan Warren. Alice semangatin mereka, bilang kalau nyerah sekarang, semua perjuangan akan sia-sia. Well pun jadi semangat lagi. Mereka lanjut dan nyampe ke tempat lain yang awalnya kosong, tapi tahu-tahu nongol Dragon Golem plus teman-temannya. Serangan mendadak pun bikin Lina terluka. Alice buru-buru nyembuhin, sementara Berantak dan Well ngejaga pertahanan. Erwin dan Louis ngelawan golem di belakang. Kondisinya makin kacau, Berantak di sini kehabisan sihir. Alice pun langsung maju dan nyium Well sambil pakai sihir cahaya keajaiban. Di sini semua shock, tapi Well dapat kekuatan buat ngalahin si naga golem itu. Habis pertarungan kelar, Well dan Alice pingsan karena capek banget. Mereka sempat ngebahas soal yang tadi bentar sebelum Well tepar lagi. Pas Well bangun, dia ada di samping Alice. Berantak jelasin kalau reruntuhan ini buatan dari Count Esberg, penemu hebat soal item sihir zaman dulu. Dia bikin tempat ini buat nguji siapa yang pantas dapetin warisan. Yang mana itu adalah sebuah pesawat kuno yang jadi cikal bakal pesawat sihir zaman sekarang. Gila lah, gak pernah ada yang nemu sebanyak ini sekaligus. Tapi akhirnya mereka berhasil menaklukkan semuanya. Habis kelarin petualangan di reruntuhan, timnya Well datang ke hadapan raja. Semua harta karun yang mereka temuin bakal dibeli sama kerajaan. Masing-masing ngedapetin 2 juta koin emas. Tapi ya, duitnya ini dicicil selama 20 tahun cuy. Setelah ketemuan sama raja, mereka ngobrol sama Armstrong buat bilang kalau mereka mau cabut dari ibu kota dan mulai hidup baru sebagai petualang di Bradbrook. Armstrong agak sedih sih, tapi dia ngerti juga keputusan mereka. Sebagai bentuk terima kasih, Armstrong janji bakal beresin isu hoax soal kematian Well yang udah nyebar di ibu kota. Well sendiri kaget pas denger itu, soalnya dia gak tahu apa-apa. Ternyata rumor itu muncul dari orang-orang sirik sama kesuksesan Well. Teman-temannya Well juga sering dijelekin karena deket sama dia, apalagi pas semua orang tahu mereka dapet 2 juta koin emas. Lina pun disini nyaranin pakai sistem bagi hasil dari guild petualang. Jadi uangnya bakal dititipin ke Well biar gak jadi sasaran para bangsawan yang rakus. Alice di sini juga setuju, tapi Well malah makin ngerasa banyak orang bakal benci sama dia. Sementara itu, Ragnar yang gagal nyebarin rumor malah ngumpulin orang-orang yang gak suka sama Well buat nyusun rencana baru. Tanpa mereka sadari, ada sosok misterius berjubah yang ngawasin Well dengan gengnya. Mereka di sini lagi ngebahas siapa yang bisa dipercaya buat ngejagain rumahnya Well sebelum cabut ke Brickbrook. Karena banyak yang gak suka sama Well, mereka harus hati-hati milih orangnya. Akhirnya dipilihlah si Roderick, pengguna tombak yang udah lama diabaikan sama Well. Roderick di sini pun sampai nangis karena terharu akhirnya dia dipercaya. Di saat yang sama, si sosok berjubah itu terus mantau mereka. Louis ngerasa curiga dan buka jendela, tapi nggak ngelihat siapa-siapa. Roderick langsung wanti-wanti Well buat buru-buru cabut dari ibu kota karena bisa bahaya. Tapi Well bilang dia masih ada urusan penting. Roderick di sini pun berjanji kalau dia bakal nyari siapa dalang penyebar hoax itu. Lalu ternyata kelihatan nih sosok misterius tadi itu seorang cewek. Terus Well dan temen-temennya pergi ke lab serikat sihir ketemu Lucas peneliti di sana. Well pengen nyari alat sihir yang bisa munculin apapun yang dipikirin. Erwin iseng bilang, wah ini pasti alat favorit maling celana dalam. Dan bener aja, pas Well coba yang muncul malah celana dalam peneliti cewek yang langsung ngamuk. Well panik dan bilang pikirannya terganggu gara-gara candaan Erwin tadi. Tapi akhirnya dia bisa fokus dan berhasil ngedapetin barang yang dia cari. Sementara itu, cewek rambut pink yang dari awal ngikutin mereka makin curiga. Dia ngeliat bawaannya Well dan gengnya sesuai dugaannya. Di tempat lain, Roderick nyelidikin audit Ragnar
yang diduga biang kerok hoak dari kematian Well. Beberapa hari kemudian ada perpisahan sebelum mereka cabut ke Brickbrook. Well dan Alice masak tuna mentah pakai kecap soyu buatan Well yang dikembangin selama 3 tahun. Awalnya para tamu ragu makan ikan mentah, tapi habis nyobain malah jadi doyan banget. Si cewek rambut pink makin gak tahan dan akhirnya nyelonong masuk ke ruangan. Dia ngedorong Erwin dan lari ke meja dan langsung makan tunanya Alice. Ternyata nama dia adalah Wilma, anaknya Marshall Edgar. Ternyata dia nyelidikin Well buat ngecek apakah Well bisa nyediain makanan enak buat dia tiap hari atau tidak. Dia bilang ke Well katanya Well ini lolos ujian. Well cuma bisa garu-garu kepala ngedengernya. Marshall Edgar datang dan minta maaf atas kelakuan anaknya itu. Dia bilang Wilma ini emang gila makan. Terus Berantak juga muncul dan ngejelasin kalau Wilma punya sindrom pahlawan. Energi sihirnya itu ngalir deras di dalam tubuhnya. Jadi dia tuh bisa dibilang kuat banget. Tapi hal itu juga bikin dia butuh makan banyak biar gak kehabisan tenaga. Louis dan Lina gemes banget dan langsung ngasih Wilma tuna yang lebih banyak. Marshall Edgar ngusulin Well buat jadikan Wilma pengawal atau bahkan istrinya. Tapi Well bilang dia mau jadi petualang, bukan butuh bodyguard super kuat. Di sini Marshall Edgar kaget. Dia kira Well bakal jadi pemburu monster elit. Apalagi katanya Duke Amadeus juga pernah bilang begitu. Well makin bingung dan nanya ke Duke maksudnya apaan. Dan ternyata Duke itu punya permintaan juga buat Well. Di tempat lain, Kurt dapat kabar kalau Well udah meninggal. Dan katanya harta serta gelar bakal diwarisin ke anak-anaknya. Tiba semua orang udah mulai percaya, tiba-tiba Well muncul bareng teman-temannya. Semua langsung pada kaget. Selanjutnya, Well dan gengnya lagi ngobrol sama bokapnya Well, si Kurt, Herman, plus kepala desa. Nah, tujuan mereka tuh sebenarnya buat ngebahas soal para Andit bekas pasukan Duke yang dulu gagal ngejalanin misi. Sebelumnya para Andit ini makin beringas kayak Leech. Mereka dapat perintah dari raja buat nyuciin mereka. Tapi Kurt langsung nyolot. Dia bilang keberatan karena daerahnya lagi kekurangan prajurit. Berantak ngejelasin kalau sebenarnya mereka cuma mau ngobrolin langkah selanjutnya abis ngalahin si monster. Si Kurt ini malah maksa banget minta pajak 50% karena hutan pemikat itu katanya wilayah mereka. Kalau gak setuju, dia suruh pulang aja. Gila banget lah. Untungnya kakaknya Well yang lain yang bernama Herman nanya soal senjata armor yang udah dimurniin, bakal diapain itu barang-barangnya. Berantak bilang tenang aja, semuanya bakal dikembaliin. Herman pun nyaranin ke Kurt buat gak maksa pajak gede-gedean, karena semua barang bakal balik juga. Tapi Kurt tetap ngeyel, dia bilang mereka butuh uang soalnya prajurit-prajuritnya udah pada miskin. Terus soal pemakaman, Alice nyodorin diri buat ngulang upacara pemakaman setelah Anditnya disuciin. Biar arwahnya ini bisa makin tenang. Tapi Kurt malah ngegas dan nuduh Alice cuma mau dapet uang santunan doang. Di sini Erwin udah gak tahan, hampir ngamuk. Tapi Well nahan dia, nyuruh untuk mulai negosiasi resmi aja karena Kurt sebenarnya masih calon pemilik wilayah, belum jadi pemilik yang sah. Di tengah suasana tegang, Wilma tiba-tiba bilang lapar. Well dalam hati cuma bisa mikir, kayaknya Kurt ini emang beneran kayak racun manusia deh. Besoknya Kurt ngumpulin warga desa. Mereka dengar kalau Well balik ke desa dan pengen nyuciin prajurit dan keluarga mereka yang gugur di hutan pemikat. Tapi ada satu warga yang bilang, paling juga si Well cuma mampir terus cabut. Well sendiri bingung, kok Kurt segitunya benci sama dia. Herman ngejelasin kalau Kurt itu takut Well bakal nyalip jadi pewaris keluarga. Padahal Well sendiri cuek banget sama posisi itu. Di sela obrolan, Marlin datang ngebawa makanan. Langsung deh hal itu ngebuat Wilma jadi ngiler. Tapi anehnya, Berantak nolak minum sake madu. Padahal biasanya dia tuh nggak pernah absen minum. Louis sampai heran sendiri. Marlene lalu minta bantuan Well buat nyuciin kakaknya yang udah meninggal waktu perang dulu. Well setuju dan janji bakal nyari barang-barang peninggalannya juga. Marlene seneng banget sampai bilang Well lebih pantas jadi pemimpin daripada Kurt. Sekarang udah hari H, Well sampai di hutan pemikat. Dia langsung mancing Undead biar keluar. Begitu zombie-zombie pada dateng, Well dan Alice pakai sihir suci buat bikin area pemurnian. Begitu zombie kena sihir, mereka langsung bersih dan lenyap seketika. Akhirnya muncullah si Duke Blackroder, pemimpin Undead yang juga berhasil dimurnikan. Tapi ada kakaknya Marlene yang belum kelihatan. Lalu tiba-tiba seekor Wyvern Undead muncul dan langsung dipenggal sama Wilma dan sukses dimurnikan juga. Habis itu satu persatu monster Undead yang dibunuh oleh gurunya Well datang dan dimurnikan juga. Sampai akhirnya muncul juga kakaknya si Marlene. Tapi sayangnya dia udah jadi lead. Dia nanya kabarnya Merlin. Well bilang Marlin udah nikah dan hidup bahagia. Ngedengar itu kakaknya langsung tenang dan bisa dimurnikan. Well ngebawa balik semua barang peninggalan para Undead buat diserahin ke keluarganya. Tapi tiba-tiba Kurt muncul dan bilang kalau semua barang itu harus diserahin ke Pandai Besi agar bisa dilebur.
Warga langsung pada nolak. Mereka pengen ngubur barang-barang itu buat ngegantiin jasad anak-anak mereka yang udah gugur. Tapi Kurt masih ngeyel. Well akhirnya maju dengan bilang kalau Kurt ini udah kelewatan dan ngasih itu ke Kurt supaya nggak usah ambil barang-barang peninggalan yang berharga buat keluarga korban. Warga desa pun langsung berterima kasih ke Well dan Kurt di sini cuma bisa diem doang. Selanjutnya barang-barang yang Well bawa ke Duke Brandroder bakal dicek dulu buat tahu siapa pemilik aslinya. Nanti hasilnya bakal dikasih ke yang punya. Awalnya Well seneng banget karena mikir dia bisa cabut dari desa. Tapi ternyata si Duke ini malah nyuruh Well tetap tinggal di rumah keluarga Blaumister buat berburu di hutan dan sekitarnya sambil nunggu hasil identifikasi itu keluar. So Well pun balik lagi ke rumah. Ternyata semua ini emang udah direncanain sama Duke dari awal biar Well ini tetap di sana. Pas sampai rumah mereka ketemu kepala desa yang ngajak Well datang ke upacara pemakaman yang diadain besoknya. Di hari ya, Ellie si gadis suci mimpin acaranya. Tapi warga rada kecewa karena Kurt nggak nongol. Malam harinya pas semua udah kumpul, Amalie datang bareng anak-anaknya ke pemakaman. Well langsung nyamperin mereka, dan ternyata anak-anaknya Amalie tuh seneng banget ketemu sama Well. Mereka minta Well cerita soal gimana dia ngalahin naga. Louis, Lina, dan Erwin sampai ngelakuin aksi konyol yang mirip kayak adegan waktu Well bunuh si naga. Anak-anak di sini ketawa seneng ngelihat itu. Di situ Amalie ngomong ke Well kalau dia pengen anak-anaknya tetap kompak dan akur selamanya. Habis itu acara pemakaman pun kelar. Tiba-tiba kepala desa manggil Well dan bilang kalau dia punya permintaan penting. Ternyata si kepala desa dan warga pengen Well yang jadi pewaris wilayah ini, bukan Kurt. Mereka ngerasa kalau wilayah ini bakal hancur kalau terus dipimpin sama Kurt. Well yang cita-citanya pengen jadi petualang jadi bimbang dong. Tapi si kepala desa bilang nggak masalah kok selama Well ini punya orang yang bisa dipercaya buat jagain wilayah ini untuk sementara. Anehnya kepala desa ini kayak tahu gitu soal Roderick. Terus dia juga janji bakal bantu Well buat jadi pewaris keluarga. Tiba-tiba Berantak muncul dan ngasih info kalau kerajaan juga pengen Well jadi pemimpin di wilayah ini. Katanya para politikus dan bangsawan udah punya rencana buat bikin Well jadi tuan tanah di Bowmaster ini. Mereka pengen ngebangin wilayah ini dan butuh pemimpin yang jago sihir. Sementara Kurt dia cuma jadi boneka kerajaan dan dikenal licik. Kerajaan gak bisa langsung minta ayah Well gantiin Kurt, karena itu bisa bikin pemilik tanah lain curiga. Jadi mereka bikin rencana buat mancing Kurt marah di depan Well. Harapannya sih biar Kurt ini ngelakuin hal bodoh dan akhirnya diberhentikan. Dengan begitu Well bisa naik jadi penguasa baru. Besoknya Well cerita ke teman-temannya dan mereka semua ngedukung dia buat jadi tuan tanah. Tapi Well masih galau, takut masa depan anak-anak Amalie bakal berubah kalau dia ambil posisi itu. Bisa aja mereka kehilangan status bangsawan dan harus ninggalin desa. Di sisi lain, kepala desa terus ngawasin Amalie. Waktu makan malam, mereka dapat kabar kalau warga mau datang ke rumah Arthur buat minta Kurt diganti sama Well. Mereka siap melawan demi masa depan desa. Well, Herman, dan Berantak buru-buru teleport ke sana buat cegah warga. Well bilang dia butuh waktu buat mikir, soalnya dia bakal tinggal di sini lebih lama. Ternyata si kepala desa di sini sembunyi dan Berantak nemuin dia. Semua ini emang rencana dari kepala desa buat bikin warga nuntut Well jadi pemimpin. Berantak negur kepala desa buat gak kelewat batas. Dan kepala desa akhirnya sadar juga. Sebelum pergi, kepala desa ngingetin Berantak buat hati-hati sama Amalie. Sementara itu Kurt ngamuk dan sumpah gak bakal ngasih Well jadi pewaris. Dia pengen nyakitin siapapun yang ngelawan dia. Amalie mulai khawatir ngeliat semua itu. Erwin di sini bilang ke Well kalau dia harus cepet ambil keputusan. Tapi Well masih galau, takut gimana nasib kakaknya. Berantak ngasih tahu kalau kerajaan punya rencana kejam buat ngilangin Kurt dari dunia ini. Ngedengar itu Well pengen coba tawarin kesepakatan. Dia janji mau bantu Kurt naikin pangkat kebangsawanannya dan kasih dana buat wilayah Kurt. Tapi sebagai gantinya dia mau ambil alih wilayah yang belum dikembangin. Tapi ya Kurt ini malah makin marah. Dia mikir Well cuma pengen ambil alih kekuasaannya. Well coba ngejelasin tapi tetap diusir. Pas keluar dia ketemu Amalie. Amalie bilang kalau dia sengaja nyuruh anak-anaknya deketin Well biar mereka gak kehilangan status bangsawannya. Dia tahu orang-orang bisa mikir itu licik, tapi dia gak peduli. Buat dia itu bentuk cinta seorang ibu. Well di sini jadi ngerti dan ngerasa simpati karena dia juga gak pengen kehilangan kakaknya dan keluarganya. Sorenya Well lagi asik bikin adonan bareng temen-temennya. Di tengah-tengah ngulen adonan, dia bilang gini, "Gue bakal jadi bos di wilayah ini, tapi siap-siap aja dibenci banyak orang." Tapi dia juga nekanin, dia gak bakal nurutin perintah kerajaan dan gak mau ada yang mati gara-gara rebutan kekuasaan. Alice ngedenger itu langsung ngomong, "Tenang aja Well, kita bakal selalu di pihak lo kok."
Habis itu mereka pun buka bazar, jualan makanan yang udah mereka bikin, plus baju, alat dapur, sampai alat kebun dan perang juga ada. Anak-anak buah Kurt yang ngelihat bazar itu langsung panik dan buru-buru lapor ke Kurt. Soalnya pelanggan toko Kurt ini jadi pindah semua ke bazarnya Well. Kurt pun ngamuk berat, salah satu anak buahnya nyeletuk, gimana kalau kita bunuh Well aja? Tapi Kurt nolak mentah-mentah karena ngelawan Well itu sama aja kayak cari mati ngelawan penyihir yang kuat. Pas anak buahnya balik, tiba-tiba Well nongol dan ngehadang mereka. Besok paginya, Kurt dapat kabar gak enak. Ternyata 3 orang rekannya ngeloyor dan malah gabung sama Well. Ternyata Well ini janjiin mereka buat jadi pengrajin dan bisa belajar langsung di ibu kota. Wah, siapa sih yang nolak fasilitas kece kayak gitu? Masa depan cerah banget lah. Well habis itu ngobrol bareng Roderick, bahas update info terakhir sambil ngelihat rumah kosong yang bakal jadi tempat tinggal buat Amalie dan anak-anaknya. Rencana Well abis semua drama selesai, mereka bakal tinggal di sana karena udah gak mungkin banget buat hidup tenang di wilayah Baumeister setelah kakaknya lengser. Roderick juga cerita kalau banyak orang pengen ketemu Well buat rebutan tanah kosong. Katanya sih proyeknya bakal cuan gede. Sementara itu, Kurt makin ngamuk karena gak ada warga yang datang ke rapatnya. Ternyata mereka semua udah dukung Well. Bahkan satu-satunya orang yang masih setia sama Kurt sekarang pindah kubu gara-gara ditawarin latihan di ibu kota juga. Kurt pun makin kesel dan mutusin, udahlah gue bakal bunuh aja si Well ini. Di sisi lain, adiknya Komisaris Ragnar ngasih sebuah benda ke bawahannya buat dikasih ke Kurt. Pas Kurt lagi bener-bener hopeless, dia ditawarin seruling naga. Katanya seruling itu biar bisa bantu dia ngalahin Well dan juga posisinya sebagai tuan rumah. Tapi ada syaratnya, Kurt harus didukung Komisaris per negosiasi pengembangan wilayah baru. Besoknya semua orang udah siap buat ngadepin Kurt. Mereka udah nyebarin gosip kalau Well bakal sendirian ke hutan pemikat buat mancing Kurt keluar. Dan bener aja, Kurt datang sendiri. Tapi pas dia mau nyerang, dia sadar kalau sebenarnya teman-teman Well udah ngumpet dan siap bantuin. Dengan gaya sejagoan, Kurt ngeluarin seruling naga dari Ragnar dan ngancem bakal niup kalau ada yang macem-macem. Berantak langsung panik karena katanya seruling itu bisa manggil semua naga dari pegunungan Ridge. Dia bilang bahkan Well pun belum tentu bisa ngelawan kekuatan segede itu. Tapi Kurt malah makin ngerasa keren. Dia yakin kalau seruling itu ditiup, semua bakal hancur. Dia gak peduli lagi sama siapa-siapa. Bahkan dia bilang, gua bisa mulai hidup baru, dapat duit dari Well, dan cewek-cewek bakal ngantri karena gua kayak pahlawan. Well dan Rinya langsung jengkel banget ngedenger itu, tapi tetap Kurt cuek dan akhirnya nekat niup seruling itu. Semua orang langsung panik, takut naga muncul. Tapi ternyata yang keluar malah kekuatan gelap yang nyerap semua dendam Kurt dan hampir bikin dia jadi andit. Berantak langsung minta Well pakai sihir buat netralin Kurt. Alice juga coba bantuin, tapi aura gelap di badan Kurt udah kuat banget. Akhirnya Well turun tangan juga dan bareng-bareng mereka berhasil menyucikan Kurt. Di tempat lain, Audi Ragnar dan gengnya lagi pesta. Tapi aura sisi dendam Kurt ini tiba-tiba nyamperin mereka. Dan ya, mereka tewas semua sebelum sempat ngapa-ngapain. Setelah itu, Roderick bilang ke Well kalau Kurt udah dibersihin sama pendeta. Tapi kabar insiden itu udah nyebar sampai ibu kota. Kurt dianggap biang kerok dari semua ini, dan itu bikin rencana Well bawa Amalie dan anak-anak ke ibu kota jadi rumnyam, karena mereka sekarang dianggap keluarga kriminal. Sebagai solusi, Amalie disembunyiin sama kakak keduanya Well, yaitu si Herman. Terus Well ngobrol bareng Berantak dan Armstrong. Dia curhat ngerasa gagal nyelamatin orang-orang dan kesel karena banyak yang main belakang. Dan dia juga bingung sebenarnya para bangsawan itu tuh maunya apaan. Berantak cuma bilang, lo juga bangsawan bro, jangan lupa itu. Akhirnya Well balik lagi ke kehidupan sehari-harinya, tapi dia ngerasa pikirannya masih belum nyatu sama dunia yang sekarang dia jalani ini. Malamnya, Well lagi ngobrol santai bareng Alice. Dia nanya, gue kelihatan kayak orang yang gak bisa lihat kenyataan gitu gak sih? Alice pun ngejawab, walau Well deket, kadang dia ngerasa Well malah makin jauh. Well di sini langsung sadar, mungkin itu karena dia belum benar-benar nerima dunia ini sepenuhnya. Well terus terang bilang kalau dia pengen jadi bangsawan beneran. Alice langsung semangatin dong dan janji bakal terus ngedukung Well. Besok paginya, Well datang ke hadapan raja sebagai bentuk penghargaan atas pencapaiannya. Dia bakal ngedapetin hadiah berupa wilayah yang belum terjamah. Letaknya di Baumeister. Nah abis itu raja nanya, lu mau apa lagi Well? Soalnya sebelumnya Komisaris Ragnar nyaranin nanya gitu setelah kejadian tewasnya 12 bangsawan. Well terus terang bilang kalau dia pengen dikasih kewenangan buat ngasih 2 gelar bangsawan. Semua orang yang denger itu pun langsung pada kaget. Soalnya biasanya cuma raja doang yang bisa ngasih gelar kayak gitu. Mereka mikir permintaan Well udah kelewatan banget. Situasi pun mulai panas.
Pas bangsawan pada ribut, Armstrong coba nenangin suasana. Dia saranin Well buat batalkan aja permintaan itu. Menurutnya permintaan kayak gitu bisa ngeganggu hukum kerajaan dan nunjukin kalau Well ini masih belum ngerti etika sebagai bangsawan. Armstrong bahkan ngusulin sesuai permintaan Marshall, supaya wilayah tak terjamah jangan dikasih ke Well, mending dia aja yang kelola buat dikembangin. Tapi raja dengan santainya nolak usulan itu. Dia bilang Armstrong ini harus tetap di ibu kota, jadi Well lah yang bakal tetap dikasih tanggung jawab buat bangun wilayah tak terjamah. Kalau Well sukses bangun wilayah itu, dia bakal dikasih hak buat pegang jabatan tinggi, plus hak buat ngasih 2 gelar bangsawan. Sebagai langkah awal, raja langsung nobatin Well jadi kon buat mimpin proyek pembangunan itu. Abis audiensi kelar, raja dan Armstrong ngobrol berdua. Raja bilang, Well aktingnya udah bagus banget, sementara Armstrong disuruh belajar lagi. Jadi Armstrong di sini pun disuruh rajin latihan akting lagi. Jadi Armstrong di sini pun cuma bisa nyingkir doang. Lanjut, Well sama Alice datang ke tempat Amali. Di sana Well bilang dia punya rencana buat ngasih jabatannya nanti ke anak-anak Amali pas mereka udah gede. Amali seneng banget, dia makasih banget ke Well. Sebelum Well pamit, Amali bilang sebenarnya kematian suaminya itu emang keputusannya sendiri. Dia yakin suatu saat nanti anak-anaknya bakal ngerti kenapa dia ngelakuin itu. Waktu pun terus berjalan. Well dan warga desa bareng-bareng kerja keras ngebangun wilayah tak terjamah. Well bener-bener mulai nemuin ritme hidupnya di dunia barunya ini. Dia sibuk banget ikut dalam banyak kegiatan pembangunan sambil pakai sihir canggih yang dia punya. Warga juga ngedukung banget. Pas malam tiba setelah seharian kerja, Well dan Nia ngumpul buat makan malam bareng. Mereka nikmatin daging babi yang enak banget. Di situ Well ngerasa kayaknya dia udah nemuin tempatnya di dunia ini bersama orang-orang yang terus ada buat dia. Dan setelah itu cerita pun berakhir sampai di sini. So itulah cerita dari anime yang berjudul Hachinante Sore wa Nandesu. Menurut gua alur ceritanya sangat-sangat bagus sih. Maksudnya kayak dari karakternya si Well ini itu jelas banget gitu, pembentukan karakter dari awal sampai akhir. Dan juga dari support-supportnya, dari temen-temennya itu juga menurut gua cukup jelas ya. Musuh terakhirnya juga sangat jelas, yang mana itu kakaknya sendiri. Dan juga beberapa orang yang gak suka sama Well. Ya, gue bisa kasih rating anime ini 8/10. Kalau menurut kalian berapa? Silahkan komen aja di bawah coy. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye.